Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andren Julianto, NIM 2019-11-0311-043. Hari ini saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Yang pertama akan saya jelaskan adalah apa itu sumber daya air. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah sebuah air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan bawah permukaan tanah. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas A. Kemanfaatan umum, B. Keterjangkauan, C. Keadilan, D. Keseimbangan, E. Kemandirian, F. Kearifan lokal, G. Wawasan lingkungan, H. Kelestarian, I. Keberlanjutan, J. Keterpaduan dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kita masuk kepada pengaturan sumber daya air bertujuan. Yang pertama, memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Yang kedua, ada menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Yang ketiga, ada menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Yang keempat, ada menjamin terciptanya kepastian hukum bagian terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup. Ruang lingkupnya sendiri, ruang lingkup pengaturan sumber daya air meliputi A. Penggunaan negara dan hak rakyat atas air. Yang B. Tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, ada perizinan. Yang kelima, ada sistem informasi sumber daya air. Yang keenam, ada pemberdayaan dan pengawasan. Yang ketujuh, ada pendanaan hak dan kewajiban. Yang kedelapan, ada partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada koordinasi. Kemudian kita masuk kepada penguasaan negara dan hak rakyat atas air, yang meliputi penguasaan negara. Yang kedua, ada hak rakyat atas air. Kemudian dijelaskan selain hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut. A. Kebutuhan pokok sehari-hari. B. Pertanian rakyat dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna
guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Ini kita masuk kepada tugas dan wewenang dalam hal ini pemerintah pusat. Di sini dijelaskan bahwa dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 bertugas A. Menyusun kebijakan nasional sumber daya air, B. Menyusun pula pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut. Yang C. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut. Yang keempat ada melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional termasuk cekungan air tanah pada wilayah tersebut. Yang E, mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 berwenang menetapkan kebijakan nasional sumber daya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Kemudian menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Kemudian juga menetapkan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Kemudian menetapkan status daerah irigasi dan juga mengatur ketetapan dan memberikan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Berikutnya dapat saya jelaskan, lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.